Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Praktik Statistika. Untuk kali ini kita melanjutkan materi di modul mengenai analisis cross steps. Analisis cross steps ini masih termasuk ke dalam statistik deskriptif seperti yang kemarin. Hanya saja untuk yang analisis cross steps ini sesuai namanya cross sama steps, berarti dia tabulasi silang. Ada tab itu tabulasi, cross itu silang, berarti nanti di sini bisa menampilkan suatu tabulasi silang. Artinya nanti kita bisa tahu hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, di sini nanti akan ada banyak pilihan. Salah satunya juga nanti akan ada salah satu analisis untuk melihat signifikansi apakah ini tuh punya hubungan atau tidak, namanya chi-square. Nanti kita akan coba kerjakan latihan soal yang ada di modul dengan analisis cross steps dan menggunakan chi-square untuk tahu apakah ada hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, di sini untuk cross step ini memang kelebihannya kita bisa melihat distribusi secara bersamaan. Jadi tidak hanya satu persatu, tapi di sini kita juga bisa tahu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Yang analisis yang sebelumnya kan memang tidak ada keterkaitan ya antara variabel satu dengan variabel yang lain, tidak bisa kita analisis dengan prosedur yang sebelumnya. Nah, ini salah satunya untuk mengetahui hubungan kita bisa menggunakan analisis cross steps. Oke, kita coba buka SPSS. Jadi kita kerjakan dengan SPSS seperti biasanya kita kerjakan. Kita masukkan nanti datanya dari halaman modul. Contoh kasusnya di sini ada halaman 26 ya di modul. Nanti kasus ini ada data 15 orang mahasiswa. Di sini ada data mengenai namanya, mengenai jenis kelaminnya, mengenai jam belajar dan nilai tes. Ada data mengenai ini, silahkan coba dimasukkan. Tahapnya masih sama ya seperti sebelum-sebelumnya. Nanti silahkan buka SPSS, kemudian file, ya, new data misalnya. Atau kalau yang biasanya langsung buka sebelum ada tampilan ini kan biasanya langsung terbuka ada new data tab gitu. Diklik aja new datanya, kemudian masukkan data ini. Seperti biasa, nanti silahkan di variable view dimasukkan namanya, dimasukkan kategorinya ya, tabel-tabelnya apa aja, nama, jenis kelamin, jam belajar, sama nilai tes. Di nama jangan lupa di sini diganti string ya, string. Yang jenis kelamin juga diganti string, biar kita bisa tulis nama ininya, misalnya dia L atau P. Jenis kelamin, ini kalau jam belajar sama nilai tes bisa numerik. Setelah itu kita masukkan datanya. Ada 15 mahasiswa, ada 15 nama di sini. Jenis kelaminnya ada, jam belajar juga ada, nilai tesnya kita masukkan juga. Nah, selanjutnya, setelah kita selesai masukkan semua data, kita bisa menganalisis data ini. Kita gunakan pilihan Analyze, masih deskriptif statistik ya. Masih deskriptif statistik, tapi kita menggunakan yang cross steps. Cross steps silahkan diklik. Setelah diklik nanti muncul seperti ini. Nah, jika kita tuh ingin tahu apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan jam belajar misalnya, atau misalnya jenis kelamin dengan nilai tes, itu lebih ini ya, lebih rasional juga. Di buku juga jenis kelamin dan nilai tes yang pertama dicontohkan. Maka masukkan jenis kelamin ini ke dalam rows dan nilai tesnya ke dalam kolom. Nanti kita ingin tahu apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan nilai tes. Nah, di sini silahkan di statistiknya, statistik diklik, kemudian kita pilih yang chi-square.
Kita ingin tahu analisis hubungan antara jam belajar, tadi apa? Jenis kelamin dengan nilai tes. Nah, jenis kelamin dengan nilai tes, itu apa hubungannya? Adakah hubungan? Kita lihat dengan chi-square analisisnya. Kita continue, klik continue. Kemudian kita oke. Nanti akan muncul data. Datanya, output-nya seperti ini. Akan ada output case processing summary, ada perhitungan cross tabulation sama chi-square. Case processing summary ini dia memberikan penjelasan umum. Berarti di sini di data ini yang valid berapa persen, yang misalnya ada data yang hilang, data hilang berapa persen, totalnya berapa persen. Di sini validnya 100% ya. Tidak ada data yang hilang karena di sini persentasenya 0%, tidak ada data yang hilang. Totalnya adalah 100%. Nah, untuk data yang tabel yang selanjutnya, cross tabulation, di sini kita bisa tahu distribusi datanya, bahwa untuk yang nilai tes 5, kita lihat di nilai tes 5 ini, berarti nanti ada laki-laki yang dapat nilai 5, itu ada 2 orang, yang dapat nilai 5 itu perempuan ada 3, kemudian nilai 6 juga, nilai 6 itu berarti laki-lakinya ada 1, kemudian yang perempuan itu ada 3, totalnya 4, yang nilainya 7 itu laki-laki 1, perempuan 1, dan seterusnya. Yang 8 itu juga laki-laki 2, perempuan 2. Di total secara itu ke bawah, di total bisa, atau kalau misalnya kita mau tahu laki-laki, berapakah jumlah laki-lakinya, berarti nanti total laki-lakinya ada 6, nanti berarti kalau yang perempuan ada 9, di sini bisa kita tahu. Dan di laki-laki nanti berarti ada 2 yang dapat nilai 5, 6 dapat nilai 1, 7 orang dapat, 1 orang dapat nilai 7, dan 2 orang dapat nilai 8, dan seterusnya. Ini kita bisa lihat di cross tabulation. Dan untuk nilai chi-square, ini kita bisa tahu hubungan itu dari chi-square ini. Apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan nilai tes. Sini coba saya ekspor ya, jadi saya beri penjelasan nanti. Dari data ini kita bisa tahu ada hubungan atau tidak. Kita ekspor dulu. Langkahnya seperti biasa, ekspor, kemudian pilih file name, dibuat file name-nya apa. Mau disimpan di mana, bisa di browse, mau disimpan di mana, silahkan dipilih. Oke, sudah saya simpan. Coba nanti saya buka untuk data. Saya simpan di mana tadi? Saya ulangi ya. Saya lupa simpan di mana tadi. Saya ulangi. Dokumen, file name, latihan. Ya. Di dokumen. Oke. Saya share ulang. Nah, ini saya buka Word-nya ya. Bisa saya tambahin kata-katanya. Jadi untuk
Di tabel ketiga itu adalah tabel chi-square. Chi-square ini nanti kita bisa tahu apakah dia ada hubungan antara jenis kelamin dengan nilai tes. Di sini kita menggunakan hipotesis. Awalnya kita biasanya kalau untuk tahu hubungan atau tidak itu kalau di penelitian kita selalu membuat hipotesis atau dugaan kita. Dugaan kita bahwa nanti kalau misalnya ada hubungan, biasanya kita akan menduga bahwa akan ada hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2. Itu biasanya H1. Dan lawannya itu sebenarnya ada H0 namanya. Itu artinya hipotesis yang jika terjadi kebalikannya H1. H1 itu dugaan kita, di mana ada hubungan antara baris dan kolom. Kalau di kasus ini berarti ada hubungan jenis kelamin dengan nilai tes. Itu hipotesis kita itu ada hubungan antara jenis kelamin dengan nilai tes. Sedangkan kalau misalnya terjadi kebalikannya, sebenarnya memang ada hipotesis yang kebalikannya namanya H0. Tidak ada hubungan antara baris dan kolom. Yang artinya di contoh kasus ini bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan dengan nilai tes. Tidak ada hubungan antara keduanya. Kalau misalnya dari hasil analisis chi-square nanti kalau ada hubungan berarti H1 terdukung. Kalau misalnya tidak ada hubungan berarti H0 yang terdukung. Artinya hipotesis kita ditolak. Dugaan kitanya ditolak. Yang benar adalah H0-nya. Nah, kita bisa lihat di sini nilainya. Nilai persen chi-square ini adalah 0,891. Nah, untuk chi-square, untuk tahu apakah ada hubungan, untuk syarat ada hubungan itu ketika nilai dari chi-square itu kurang dari 0,05. Kurang dari 5% atau 0,05. Artinya syaratnya jika H1 bisa diterima, ketika nilai chi-square-nya kurang dari atau sama dengan 5% atau berarti 0,05. Nah, kita bisa lihat di sini. Nilainya ini adalah 0,891. Artinya, untuk soal ini, yang terjadi adalah H0 yang terdukung, bukan H1. Karena untuk H1 bisa diterima kan syaratnya 0,05, sedangkan di sini 0,891. Berarti untuk H1 di sini ditolak ya. Kesimpulannya, H1 ditolak. H0-nya yang diterima. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa tidak ada hubungan antara
jenis kelamin dengan nilai tes. Jadi kesimpulannya nanti seperti ini. Tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan nilai tes. Kita bisa coba lagi di contoh kasus selanjutnya. Tadi ada 2 data kan? Kembali lagi ke SPSS-nya, SPSS. Kita coba analyze untuk kalau di sini misalnya bukan jenis kelamin, melainkan jam belajar. Jam belajar apakah ada hubungannya dengan nilai tes di data ini? Untuk statistiknya tetap sama, kita gunakan chi-square dan kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya di output. Jadi outputnya seperti ini. Adakah keterkaitan? Case processing summary-nya sama, tidak ada missing case. Di sini tadi bisa ini cross tabulation-nya. Dan kita lihat di sini chi-square testnya. Nilai chi-square-nya adalah 0,086. Artinya ini lebih dari 0,05. Artinya untuk yang jam belajar ini pun H0-nya yang diterima, H1-nya ditolak. Yang artinya tidak ada hubungan antara jam belajar dengan nilai tes. Berdasarkan data 15 orang tadi. Oke, berarti seperti ini. Nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup atau japri boleh. Sekian dari saya, semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.